Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang makna dari huruf jar yang berupa kaf. Kaf sebagai huruf jar memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah bermakna tasbih, yaitu menyerupakan. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya seperti lafaz Zaidun kal badri. Zaidun adapun Zaid, kal badri ialah seperti rembulan. Fil jamali, dalam kebagusannya. Dalam susunan ini, Zaid diserupakan dengan rembulan, di mana rembulan itu secara fisik dari jauh kelihatan cantik dan indah. Demikian pula ketika Zaid ini diserupakan dengan rembulan, maka Zaid itu pun dikatakan sebagai orang yang indah atau orang yang tampan. Contoh yang lain seperti lafaz Khalidun kal asadi fil harbi. Khalidun adapun Khalid, kal asadi ialah seperti singa fil harbi di dalam peperangan. Dalam susunan ini dinyatakan bahwa Khalid itu diserupakan dengan singa, di mana singa itu memiliki keberanian dan kehebatan di dalam menyerang musuh-musuhnya. Jadi ketika di dalam peperangan, Khalid itu diserupakan dengan singa. Kaf di dalam susunan ini semuanya mengandung makna tasbih, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini adalah makna yang pertama. Selanjutnya, makna yang kedua, ada kalanya kaf ini mengandung makna ta'lil, yaitu memiliki makna sebab atau karena. Contohnya seperti lafaz wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuru dan hendaklah ingat siapa kalian kepada Allah, kama sebagaimana hada telah memberikan hidayah siapa Allah kepada kalian. Dan ingatlah kalian semua kepada Allah karena petunjuknya kepadamu. Di sini kita perhatikan lafaz kama hadakum. Kaf di dalam susunan ini mengandung makna taklil, di mana lafaz yang terletak setelahnya adalah merupakan sebab dari apa yang dilakukan. Jadi sebab karena Allah telah memberikan hidayah kepadamu, maka hendaklah kalian mengingatnya. Jadi kama hadakum ini maknanya adalah lihidayatikum, karena hidayahnya Allah kepada kalian. Kemudian makna yang ketiga, yaitu bermakna isti'la, yang maknanya sama dengan huruf jar ala. Seperti ketika kita ditanyakan dengan pernyataan kaifa asbahta. Kaifa bagaimana, asbahta keadaan kamu pagi ini? Kemudian kita menjawab dengan kakhairin. Kakhairin maknanya adalah ala khairin, artinya baik-baik saja. Kaifa asbahta kakhairin, artinya ala khairin, baik-baik saja. Namun kaf yang bermakna isti'la di sini sangat jarang sekali terjadi. Kemudian makna yang keempat, keberadaannya hanyalah sebagai huruf tambahan saja, yang dalam hal ini berfungsi sebagai taukid. Contohnya seperti lafaz laisa kamitslihi syai'un. Laisa tidak ada, kamitslihi ialah seperti Allah, syai'un apa sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang membandingin Allah.
Kita perhatikan lafaz kamitslihi. Kaf di dalam susunan ini hanyalah sekedar tambahan saja, namun dia memiliki fungsi sebagai taukid. Jadi benar-benar tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingin Allah. Keberadaan kaf di sini tidaklah memberikan makna yang berarti, sehingga manakala kaf di sini dibuang maka tidak akan mempengaruhi terhadap makna susunan yang ada. Laisa mithlahu syai'un. Kemudian yang kelima, kaf di sini mengandung makna mubadaroh. Mubadaroh di sini bermakna segera. Kaf yang bermakna mubadaroh ini biasanya terjadi setelah bertemu dengan ma. Namun hal semacam ini sangat langka terjadi. Contohnya seperti lafaz sholli kama yadkhulu al-waktu. Sholli, hendaklah sholat siapa kamu, kama yadkhulul waktu, segera, yadkhulu, masuk, al-waktu, apa waktu. Sholatlah dengan segera jika masuk waktunya. Kaf di dalam susunan ini adalah merupakan kaf mubadaroh, di mana setelahnya kaf di sini terdapat lafaz ma. Jadi di sini maknanya adalah segera. Kemudian yang keenam adalah kaf yang tidak berperan sebagai huruf jer, namun kaf di sini berperan sebagai kalimat isim, sehingga di sini dikatakan dengan kaf ismiyah. Kaf yang berperan sebagai kalimat isim. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat dari Imam Sibawayh. Beliau menyatakan bahwa kaf ismiyah di sini ditentukan dalam keadaan darurat syair. Jadi hanya ada di dalam darurat syair saja. Namun pendapat yang kedua yang dalam hal ini pendapat dari jumhurul ulama dan juga didukung dengan Imam Al-Farisi beserta dengan Imam Malik. Kaf ismiyah itu diberlakukan dalam keadaan ikhtiar. Jadi tidak hanya ada di dalam darurat syair saja. Contohnya seperti lafaz yadhakna. An kal badri al-munhimi. Yadhakna, tertawa. Siapa mereka perempuan? Ankal badri, seperti rembulan, al-munhimi, yang putih dan lembut. Mereka perempuan itu tersenyum dan tertawa bagaikan rembulan yang putih dan lembut. Kita perhatikan lafaz kal badri. Di sini terdapat huruf jer kaf yang dalam hal ini dia berperan sebagai kalimat isim dan tidak berperan sebagai huruf jer. Kenapa? Karena kaf di sini dimasukin oleh huruf jer, yang mana termasuk salah satu dari kalimat isim manakala lafaz tersebut dimasukin oleh huruf jer. Dengan demikian, karena dimasukin oleh huruf jer, maka dia adalah kalimat isim, bukan kalimat huruf lagi. Terkait dengan hal ini, keberadaan contoh Zaidun kal asadi, di mana di dalam susunan ini terdapat lafaz kaf. Di sini kaf dapat diberlakukan sebagaimana kaf ismiyah yang bermakna mithlu. Jadi Zaidun kal asadi maknanya adalah Zaidun mithlul asadi. Zaidun, adapun Zaid mithlul asadi, ialah seumpama singa. Di mana lafaz mithlu di sini dirofakkan sebagai mudhof dan lafaz al asadi di sini dijerkan sebagai mudhof ilaihnya. Jadi bukan sebagai majrur, namun di sini sebagai mudhof ilaih karena memang kaf di sini diberlakukan sebagaimana kalimat isim yang bermakna mislu. Contoh yang lain seperti lafaz inni akhluqu lakum minat-tini kahayati at-tayri
fa anfuhu fihi fayakunu tayran biidnillahi. Inni akhluqu lakum. Ini sesungguhnya aku, Nabi Isa, akhluqu ialah menciptakan siapa aku, lakum untuk kalian, minat tini dari tanah, kahai atit toiri seumpama bentuknya burung. Fa'amfuhu kemudian meniupkan siapa aku, fihi pada tanah yang berbentuk burung tersebut, fayakunu maka menjadi apa itu atin, toiron ialah burung, biidnillahi dengan izin Allah. Aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniup tanah berbentuk burung tersebut. Maka tanah berbentuk burung itu menjadi seekor burung dengan izin Allah. Kita perhatikan lafaz kahai'atit toiri. Kaf di dalam susunan ini dapat diberlakukan sebagai kaf ismiyah, yaitu kaf yang berperan sebagaimana kalimat isim yang maknanya mithlu. Jadi di sini bisa dikatakan inni akhluqu lakum minat tini mithla hay'atit toiri. Aku menciptakan untukmu tanah seperti bentuknya burung. Di mana lafadz hay'ah di sini i'robnya jer sebagai mudhof ilaih, sementara lafadz mithlu yang diwakili dengan kaf di sini sebagai mudhofnya. Ini adalah beberapa makna dan fungsi daripada lafadz kaf. Lafadz kaf tersebut berperan sebagai huruf jer, ada kalanya kaf berperan sebagai kalimat isim, yang selanjutnya disebut dengan kaf ismiyah. Berikutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.